Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510-8 Romawi /2021 Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti, laporan polisi ini telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan, dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih dengan kalian. Ya. Terkait kasus Subang, kan sudah 1 bulan, jadi sudah ada perkembangan apa? Sudah ada penambahan juga kan dari Bareskrim? Iya, memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif ke depan. Ya. Tapi sekarang masih berjalan semuanya. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim untuk penuntasan kasus di Subang tersebut. Nanti kita tunggu saja perkembangannya. Sudah semakin mengerucut Pak, dari barang bukti lalu dari keterangan saksi sudah mengerucut ke tersangka. Ya, mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya pasti publik akan tahu, tentu saja. Ya. Yang pasti Bareskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang tersebut. Sudah 1 bulan lagi Pak, tapi belum terungkap juga. Kemudian apa sih Pak yang menjadi kesulitan dari pihak kepolisian Pak sampai menurut dari pusat ini? Ya, tentunya ini kan masalah yang kompleks ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian ini, ya. Karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu, perlu ketelitian, perlu keyakinan. Pelapor itu Muhammad Kosman yang tadi itu Pak, ya. Itu tuh dia siapa dan dugaannya itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau sejumlahnya seperti? Ya betul, dia salah satu tahanan di Bareskrim Polri, ya. Dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Bareskrim Polri juga. Satu sel gitu Pak maksudnya? Iya, di sel kan ada perkamar seperti itu. Ya. Maksudnya pengawasan dari taktinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi sampai terjadi seperti dan jelas memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangkanya. Ya. Pak Udi. Ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting ini Pak, terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu bagaimana Pak tanggapan Bareskrim sendiri Pak? Ya tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri. Bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif. Itu sedang dikerjakan dan tentunya ketika ada
dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, yaitu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Kalau nakes-nakesnya sendiri Pak, sekarang yang kemarin seperti serang itu sudah ada update-nya terbaru nggak Pak? Kondisinya bagaimana? Apakah mereka dipulangkan ke tempat mereka masing-masing atau bagaimana? Nanti kita update lagi masalah itu, ya, untuk masalah nakes di Papua. Pak, tapi sudah bisa dipastikan muncul, maksudnya kan ada salah satu tersangka juga ya, tersangka Bareskrim yang membuat video itu Pak, Produser Auza, ya. Nah dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak sebenarnya? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Berarti Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana Pak? Konteksnya? Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Bareskrim Polri. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Kalau untuk kondisinya sekarang gimana Pak? Habis dianiaya gitu? Apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatan, ya. Tetap ada di rumah tahanan negara Bareskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian, terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, pasti nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Ini dimuat tanggal 17 ya kemarin ini ya, Apes katanya. Baru sehari jalani hukuman. Muhammad KC dianiaya sesama tahanan Bareskrim Polri. Ya, ini ya. Ini pun ya masih tanda tanya. Ya. Apakah murni sesama tahanan atau ada sesuatu ya? Apakah murni atau ada sesuatu seperti yang disampaikan oleh Paul Sang ya, ada seorang jenderal ya di balik ini, bahkan jenderal itu juga katanya ikut ya turun tangan menghajar Pak Kaci. Itu baru dugaan, kita tunggu aja informasi.